Kita tadi sudah belajar sama-sama cara menghitung dan mencari tahu sebenarnya kita cocok idealnya itu trading pegang berapa counter. Nah, sekarang mari kita belajar mengaplikasikan jumlah dana per counternya saat kita masuk ke sebuah saham. Karena pada saat kita trading memilih saham, belum tentu jarak angka cut loss dari angka beli ke angka cut loss itu selalu persis 8% rekan-rekan. Kadang-kadang di bawah 8%, kadang-kadang bisa lebih dari 8%. Seperti saat kita melakukan perjalanan, kita sudah mengkalkulasi, mempersiapkan berapa banyak kota yang mau kita tuju, dananya berapa, dan kita sudah disiapkan semua. Pada saat prakteknya berjalan, kita harus bisa memastikan kita nggak over budget. Bener ya? Nah, pada saat kita trading pun sama nih. Kita sudah mengkalkulasi, kita sudah siap trading di berapa counter. Per counternya saya siap resiko berapa persen, berapa rupiah yang saya siap hilang. Jangan sampai begitu prakteknya itu kita akhirnya harus nombok atau over budget. Nah, seperti apa caranya? Kita lihat contoh berikut ini. Tapi sebelumnya sekali lagi jangan lupa di follow, di share, dan di save videonya supaya nanti belajarnya jadi lebih gampang untuk mengulang ya. Rekan-rekan, mari kita lihat. Sebagai contoh yang pertama, kita mungkin akan menjumpai sebuah saham yang angka beli dan angka cut loss-nya itu nggak nyampe 8%. Contoh misalkan ada angka beli di Rp1.000 dan angka jual untuk stop loss atau cut loss-nya di awal adalah 970 secara grafik. Berarti dari contoh ini kita bisa lihat kalau sampai terbeli dan berbalik arah turun, kita akan mengalami loss cuma sekitar 3% alias Rp30. Nah, kalau resiko profil kita itu sekali trading siap hilang dengan angka Rp800.000, ini sebagai contoh ya biar gampang hitung, maka sebenarnya full counternya kita sekali trading itu sebesar Rp10 juta karena kesiapan hilangnya adalah Rp800.000. Nah, dengan contoh kasus kalau kita jumpai sebuah grafik yang cakep kayak gini, resikonya cuma 3%, maka apa yang bisa kita lakukan? Udah rekan-rekan, tutup mata, masuk full counter ya, masuklah sebanyak seluruh counter kita sebesar Rp10 juta karena sejak awal kita siap hilang dana 800.000. Tapi di kasus ini dengan resiko cuma 3%, kalau sampai terbeli dan cut lossnya kita cuma 3% dari 10 juta yaitu Rp300.000. Jauh di bawah kesiapan kita untuk hilang. Karena kita siap hilang 800, ini cuma hilang Rp300.000. Tutup mata rekan-rekan, masuk full counter Rp10 juta. Oke? Nah, gimana kalau contoh yang kedua nih? Kita ketemu grafiknya bagus gitu ya. Chartnya kita suka sesuai dengan rule. Tapi jarak angka beli dengan angka cut loss-nya itu lebih dari 8%. Karena angka belinya di Rp1.000, angka cut loss-nya itu sebagai contoh di sini adalah Rp870. Berarti resikonya kurang lebih sebesar 13% alias 130 perak. Nah, kalau sampai saya memaksakan masuk dan akhirnya terpaksa harus cut loss, berarti cut loss-nya akan di atas atau lebih besar dibandingkan kesiapannya kita. Karena kesiapannya kita adalah Rp800.000. Dan ini kalau sampai cut loss-nya sebanyak Rp1,3 juta. Betul ya? Karena 13% dari Rp10 juta adalah Rp1,3 juta. Gimana nih caranya? Tapi kepengen masuk. Kalau saya nggak masuk, jangan-jangan dia beneran terbang, saya kehilangan momentum untuk mendapatkan keuntungan atau gain dari saham ini. Apa yang bisa kita lakukan rekan-rekan? Kita bisa tetap masuk ke saham ini dengan cara mengecilkan dananya. Gimana cara mengecilkan dananya? Maka rumusnya adalah seperti ini, catat baik-baik ya. Kesiapan lossnya kita yaitu Rp800.000 dibagi gitu ya, kesiapan loss kita dibagi dengan jumlah rupiah jarak antara angka beli dengan angka cut loss yaitu Rp130 di contoh ini. Maka Rp800.000 dibagi 130 perak dibagi dengan 100 lembar karena satu lot adalah 100 lembar. Maka angkanya akan muncul 61, something kalau kita hitung pakai kalkulator. Kita bulatkan ke angka terkecil yaitu 61. Berarti paling banyak saya boleh beli saham ini sebanyak 61 lot. Ya, paling banyak saya hanya boleh beli saham ini sebanyak 61 lot. Karena 61 lot dikali 100 lembar dikalikan dengan angka beli Rp1.000, maka uang yang akan kita keluarkan adalah sebesar Rp6,1 juta alias Rp6.100.000. Maka kalau sampai terpaksa harus cut loss sebesar 13%, cut loss-nya tetap sebesar Rp800.000 sesuai dengan kesiapan kita di awal.
dimana kita selalu siap untuk hilang Rp800.000 sekali transaksi. Jadi kita bisa tetap punya peluang, punya kesempatan untuk entry ke saham ini dan bisa tetap menghasilkan jika sahamnya benar-benar kuat bergerak untuk naik. Oke, rekan-rekan jangan lupa sekali lagi di-save dan di-sharingkan ke rekan-rekan Anda jika Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di tips dan informasi pelajaran lainnya di akun ini.